persoalan dia menikah di di KUA penghulu atau dia siri, tapi kalau saya sah dia. Tapi kalau ini kan simpanan. Para pemirsa saudaraku yang sedang tersesat di jalan seperti ini, jangan sekali-kali melakukan praktek simpanan wanita. Itu artinya adalah ilegal terhadap wanita. Yang legal itu berarti statusnya pernikahan dilindungi oleh negara. Dan ini adalah ada beberapa undang-undang yang dilanggar. Yang pertama adalah undang-undang perkawinan. Yang kedua adalah undang-undang tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat calon sipil itu kan tidak dibolehkan dalam kaitan di sana. Yang keempat adalah melanggar ketentuan agama. Mohon maaf, dengan Mbak Yesi tadi menjadi simpanan seorang laki-laki dan laki-laki yang tadi punya istri, itu namanya kan pelakor, merebut istri orang. Apalagi tadi istri sahnya sampai memberikan hadiah sudahlah keluarkan. Itu wujud apa? Jeritan dia, tidak tega sesungguhnya suaminya terjerembab dalam praktek perzinahan. Namanya perzinahan ini Mas Farid. Perzinahan yang diharamkan oleh Allah dan akan mendatangkan murka Allah dan menghancurkan rumah tangga orang. Dan tadi istrinya tadi saya memberikan hadiah itu kan menunjukkan dia ingin menyelamatkan suaminya, diajak ke jalan yang benar supaya menjadi contoh dan nanti menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Tapi kan nggak terjadi. Tapi karena Mbak Yesi mungkin sudah gelap mata dalam udah nggak ada lagi jalan berpikir ini apa, pokoknya menutupi ekonomi, himpitan ekonomi, akhirnya tetap melakukan tadi, padahal itu adalah wasa as-sabil kata Al-Quran, sebuluk-buluk jalan yang ditempuh oleh seorang anak manusia. Ya. Kemudian Mbak Yesi setelah kejadian itu apa yang Mbak Yesi lakukan? Iya, saya disuruh pergi sama istrinya, sama ini saya dikasih modal Mas, tapi saya masih tetap di Kota Pekanbaru. Iya, saya pergi dari mereka, saya tetap di Pekanbaru. Tapi di situ saya dengan modal yang saya dapat, saya malah kerja jadi rentenir. Pak Ustadz, ini apa yang dilakukan Mbak Yesi ini jauh dari peraturan agama nih Pak Ustadz. Jadi ini bukan hanya jauh dari peraturan agama, tapi melawan peraturan agama. Yang pertama, Mbak Yesi, mohon maaf Mbak Yesi ya, mendapatkan kumpulan uang yang diharamkan Allah. Setelah itu kemudian dipakai distribusi dengan cara rentenir, riba yang bertumbuk-tumbuk. Jadi riba yang adafan mudiafah tadi itu berarti ada dua keharaman yang dilakukan. Saya kira para pemirsa, apapun alasannya ketika kita ingin mendapatkan rezeki, carilah cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan agama. Niscaya rezeki itu akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian bagi kita dan pada keluarga kita. Kalau kita tanya pada Mbak Yesi, apakah damai? Saya yakin hatinya akan menjerit. Saya yakin jiwanya meronta. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa sesungguhnya setiap anak manusia tahu bahwa jalan keharaman itu bukan mendatangkan kedamaian, tetapi mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan dia. Tetapi seringkali orang melupakan jeritan suara jiwa dan hatinya dan memperturutkan hawa nafsunya. Padahal ketika orang sudah melakukan itu, sesungguhnya ia sedang akan memanen keburukan-burukan yang akan kembali kepada dirinya. Inilah saya kira balasan yang paling kita takutkan, Mas Farid, pada saudara-saudara kita yang sedang terjerembab dalam perbuatan semacam itu. Lalu kemudian sampai kapan Mbak jadi rentenir? Setelah itu Mas, saya ketemu dengan seorang laki-laki ya Mas, lebih muda dari saya. Saya pikir juga dia orang baik-baik ya Mas. Ternyata saya diporotin, harta saya habis sama dia. Jadi uang itu habis sama dia gitu? Iya. Oke. Pak Ustadz, ada kaitannya kah dengan uang panas nih dalam tanda kutip Pak Ustadz? Ya, ini kalau dalam bahasa istilah sosial kan ini namanya lingkaran setan kan. Yang pertama tadi perbuatan dari setan, bisikan setan, perbuatan haram. Dia mendapatkan uang, dibuat pakai rentenir. Maka di kemudian hari lagi bisikan setan juga akan mengalir lagi, maka kemudian akan diporoti tadi. Jadi inilah mata rantai tadi. Inilah saya kira Mas Farid dan para pemirsa yang dihormati Allah, saudara sekalian. Inilah namanya izalul berkah, berkah yang ditarik. Ketiadaan berkah. Tapi kalau orang berkah itu apa? Saya kemarin ada kisah menarik dari Surabaya, ex lokalisasi Mas Farid. Jadi ketika kita tanya yang mantan-mantan lokalisasi yang kemudian sekarang udah kembali jalan benar, Bu, apa yang membedakan? Sekarang Ibu membuat usaha warung ringan, kopi-kopian, jual kopi beni dengan yang lama. Sekarang Pak Ustadz kalau dari segi penghasilan memang banyak penghasilan ketika mohon maaf kami sebagai WTS panggilan. Dibayangkan sekarang. Tapi pada saat itu saya setiap mengirimi untuk anak saya, keluarga saya ada ketakutan jangan-jangan anak saya mengetahui, jangan-jangan keluarga saya mengetahui. Kalau keluarga saya ingin datang ke kota kami, saya selalu mencegah jangan-jangan dia tahu pekerjaan saya sehingga saya tidak pernah tenang. Tapi sekarang Pak Ustadz, kata dia, kendati pun kami jualan kopi ini
penghasilan tidak seberapa, tapi setiap kami kirimkan anak saya merasa tenang, saya pun merasa damai. Apa maknanya? Sesuatu kebaikan kalau itu dilakukan dapat mendatangkan ketenangan, sesuatu keburukan kalau dilakukan akan menghancurkan ketenangan jiwa kita. Mbak Yesi tadi mendapatkannya apa? Salah satunya diploroti tadi itu kan keberkahan yang ditarik oleh Allah. Ya, lalu setelah harta Mbak Yesi habis, apa yang Mbak Yesi lakukan? Iya, dengan sisa modal saya buka warung, Mas. Buka warung kecil-kecilan. Awalnya Di mana? Di Pekanbaru juga? iya, di Pekanbaru. Awalnya usaha saya lumayan lancar ya, Mas. Tapi lama-lama juga akhirnya bangkrut. Nah, setelah bangkrut kemana Mbak Yesi? Nah, setelah bangkrut saya nggak punya apa-apa lagi. Saya nekat, Mas, saya berangkat ke Batam. Ingin cari pekerjaan juga di sana. Oke, lalu dapat pekerjaan di sana? Di sana akhirnya saya juga kerja malam. Ulangnya baik sebelumnya ya. Iya. Nah, berapa lama kerja jadi wanita malam di sana? Di sana kurang lebih 1 tahun, Mas. 1 tahun. Sebenarnya Mbak Yesi ada ketenangan hati nggak sih melakukan itu? Sebenarnya hati saya ini menjerit, Mas. Pengen keluar dari situ, cuma nggak. Kehidupan ekonomi saya membutuhkan uang untuk menghidupkan hidup saya juga sama anak saya. Oh, Pak Ustadz, ini sungguh sangat menyedihkan buat saya sih, Pak Ustadz, merelakan itu hanya demi untuk menghidupi keluarganya. Ironis. Jadi kasus seperti Mbak Yesi ini banyak juga. Kasus kalau kita melakukan riset di beberapa eks-lokalisasi, selalu alasan utama itu adalah faktor ekonomi. Seperti yang saya contoh kasus di Surabaya tadi yang sudah kembali jalan yang benar. Padahal sesungguhnya pintu-pintu rezeki Allah itu lebih luas dibandingkan pintu rezeki yang berasal dari keharaman tadi itu. Seringkali, mohon maaf, orang beralasan, wah ini saya himpitan ekonomi, saya kesulitan. Padahal ada jalan dalam kaitan itu di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Yesi, para pemirsa sekalian, ini menjadi ibrah untuk kita semuanya, bahwa Allah menyediakan pintu luang rezeki lebih luas dan keberkahannya jauh lebih menenangkan dibandingkan ketika orang sedang himpitan. Tapi ini juga sekaligus memberikan penyadaran untuk para saudara-saudaraku yang agnia, yang Allah berikan rezeki, bahwa banyak saudara-saudara kita yang sedang dalam himpitan ekonomi, tapi begitu ada orang-orang dari tangan-tangan jahat menarik mereka, akhirnya terjerembab dalam praktek di lorong gelap hitam berlumpur ini, maka sudah menjadi kewajiban saudaranya yang memiliki agnia tadi dengan kebijakan, tariklah dia, bawalah mereka kepada jalan yang baik. Seperti kasus misalkan, untuk bisa contoh di sini, kasus lokalisasi yang ada di Surabaya itu banyak orang yang saya ketika dulu saya itu merinding lihat, tapi kemudian setelah masuk itu sekarang orang-orang itu jualan dan mereka mendapatkan kedamaian, pendek kata suasana keagamaan. Saya kira Mbak Yesi, ketika kembali ke jalan tuntunan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan Allah akan buka keran rezeki itu. Maka jangan menutup diri bahwa hanya inilah, enggak. Jalan rezeki masih Allah berikan. Ya, Mbak Yesi sampai kapan berada di Batam? Saya 1 tahun, Mas. 1 tahun di Iya. Batam. Terus memutuskan kemana? Nah, setelah itu saya dapat kabar kalau bapak saya sakit masuk ICU, Mas. Terus pulang? Iya. Saya akhirnya dengan uang saya kerja malam, saya pulang ke Jakarta. Saya mengabarkan Mbak Yesi siapa? Kakak saya. Kakak. Setelah sampai Jakarta bertemu dengan orang tua. Setelah sampai Jakarta ternyata bapak saya sudah meninggal, Mas. Keluarga tahu pekerjaan Mbak Yesi? Keluarga nggak tahu. Nggak tahu. Terus kemudian keluarga komentar apa kalau Mbak Yesi nggak pernah pulang? Keluarga semua menyalahkan saya. Yang mana bapak meninggal itu karena saya. Karena bapak nyari-nyari saya. Pengen saya pulang tapi nggak pernah ada kabar dari saya, Mas. Ayah. Ayah kenapa, Bu? Ayah. Ayah bangun, Yesi pulang. Diam kamu, Yesi. Ya, bangun ya. Karena ayah kamu meninggal. Kamu. Karena kelakuan kamu, ayah kamu jadi mikirin kamu terus. Puas kamu. Ayah kamu sekarang udah nggak ada. Di akhir hidupnya dia selalu nanyain kamu. Puas kamu, puas. Yesi. Ibu maafin
Esi. Pergi aja. Kamu pergi. Pergi. Jadi keluarga menyalahkan Mbak Yesi atas meninggalnya orang tua. Boleh nggak Pak Ustadz seperti itu yang dilakukan keluarganya? Kalau kita lihat dalam tuntunan agama nggak ada kaitan orang meninggal dengan si fulan atau si fulan, nggak ada. Ya meninggal itu ya kata Allah, idza jajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ketentuan ajal itu tiba, maka tidak ada siapapun yang dapat mempercepat maupun memperlambat. Jadi maknanya apa? Bahwa ajal itu qadar Allah, ketentuan Allah. Tetapi kan ada sebab-sebabnya. Kenapa misalkan? Oh meninggalnya karena bapaknya ini sakit. Kapan mulai sakitnya? Sejak memikirkan anaknya yang tinggal tadi itu disuruh pulang, nggak pernah pulang. Jadi sakit inilah bertumpuk, maka kemudian beban. Nah, itu dia berarti ada asbabnya. Tapi bukan berarti inilah menjadi penyebab utama. Tetapi pikiran itulah yang kemudian saya kira tidak ada orang tua yang paling perih dan pedih ketika sakit di penghujung syaratul mautnya itu, ketika merindukan anaknya tidak ada yang memperdulikan. Apalagi kasus misalkan Mbak Yesi tadi diketahui orang tuanya dan kemudian orang tuanya jatuh sakit. Saya kira inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan rasa penyesalan mendalam dari Mbak Yesi. Karena pertama merasa berdosa pada ayahnya, yang kedua dia tidak bisa hadir ketika ayahnya sedang menjemput ajalnya itu. Ya, dan Mbak Yesi di situ merasa jadi anak yang durhaka nih Pak Ustadz. Betul. Karena nggak bisa memenuhi apa keinginan ayahnya. Ya, betul. Boleh Jadi, beranggapan seperti itu Pak Ustadz. Bukan kita merasa, tetapi sudah seharusnya bahwa seorang anak merasa berdosa atas perbuatannya karena pertama tidak bisa menunjukkan bakti yang baik pada orang tuanya. Yang kedua apalagi menampilkan perangai dan praktek buruk tadi yang bertentangan dengan nilai agama, nilai baik yang dianut oleh keluarganya. Maka kemudian melahirkanlah rasa berdosa dan penyesalan ini saya kira berkepanjangan kalau orang tidak mau segera bertaubat. Makanya disitulah Mas Farid, pentingnya pintu tobat disediakan dan kita mau kembali pada jalan tobat itu supaya apa? Supaya orang dari hasil refleksi perenungan atas perbuatan dosanya itu mau kembali pada tuntunan Allah, dan pada saat itulah sesungguhnya kita menempuh pada jalan damai bersama Allah. Lalu bagaimana sekarang kehidupan Mbak Yesi? Iya Mas, setelah bapak saya meninggal, saya sekarang berusaha mencari rezeki dengan jalan yang benar ya Mas. Saya sekarang buka warung kopi. Tapi yang saya rasa juga pas-pasan banget gitu. Terkadang hati ini pengen balik lagi untuk ke Batam kerja malam Mas. Tapi ada perang batin di situ. Sebenarnya memang saya yakin sih Mbak Yesi juga nggak ingin banget melakukan itu pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Cuma karena itu desakan ekonomi dia harus kembali ke sana. Ya pasti ada. Jadi kan begini, katanya setan kan yuwaswisu fi sudurinas, dalam dada manusia. Jadi ketika tadi kopi kan setan akan bisikan, yes, ngapain kamu kopi, kamu usahamu nggak lancar, itu udah mending aja kembali yang lama. Kamu sekali melayani, mohon maaf sekian dapat udah ringan nggak ini. Itu bisikan setan supaya menjerumuskan manusia kembali kepada jalan dosa, jalan buruk tadi itu. Makanya harus dilawan. Dilawannya apa? Dilawannya dengan cara kebaikan, memiliki keyakinan bahwa ini jalan buruk, bahwa ini jalan dosa. Orang tidak boleh masuk ke sana, jalan yang menghinakan status manusia, maka kembali kepada jalan baik. Ini yang harus dituntun, tetapi kan tidak bisa sendirian. Maka harus ada saudaranya yang ikut membantu, membimbing orang-orang yang sedang berada di jalan seperti yang dilakukan misalkan dalam kehidupan Mbak Yesi ini. Yang kedua ada jalan lagi Mas Farid, kembali pada tuntunan agama. Caranya apa? Ketika orang itu dalam tuntunan agama, maka insya Allah akan ada rasa merasa bersalah, rasa berdosa. Rasa berdosa itu ketika menghantui dalam kita, maka orang biasanya akan kembali dan kemudian establish istiqomah di jalan kebaikan. Ya, Mbak Yesi nggak ada niatan untuk menikah lagi? Belum ada Mas. Saya takut dikecewain lagi. Tapi sebenarnya ada nggak sih dalam hati kecil Mbak Yesi ingin membuka lagi menjadi rumah tangga gitu agar bisa merawat anak dengan baik? Ada ya? Ada Mas. Cuma karena trauma sama ketakutan itu yang muncul dari Mbak Yesi. Iya. Nah Pak Ustadz, biar Mbak Yesi bisa yakin nih, biar tetap istiqomah, saya sih berharap keyakinan Mbak Yesi adalah untuk tidak kembali lagi ke pekerjaan yang lama, itu yang paling penting. Yang kedua, biar mungkin mana tahu dia bisa dapat pasangan yang bisa membangun rumah tangga yang baik. Apa yang dilakukan Mbak Yesi nih Pak Ustadz? Yang pertama yang harus dilakukan oleh Mbak Yesi adalah meyakinkan dan melawan bisikan buruk dalam diri sendiri. Supaya tidak kembali pada jalan yang buruk, tetapi berani mengatakan dan mendorong dirinya untuk kembali pada jalan yang baik. Yang kedua adalah Mbak Yesi harus membangun komunikasi, relasi dengan orang-orang baik. Supaya apa?
supaya energi kebaikan dari orang-orang yang baik ini akan memberi daya dorong, penguat dalam diri kita supaya ikut dalam kebaikan mereka. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memulai usaha baru. Usaha apa? Tadi yang dirintis tadi, misalkan warung tadi, ya nggak apa-apa kecil-kecilan pelan-pelan. Nanti kan lama-lama orang akan melihat usaha kita, maka insya Allah nanti juga Allah akan menunjukkan. Yang keempat, bertobat kepada Allah. Apa itu jalan tobatnya? Yaitu memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan mengisi kebaikan hari-harinya dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, memohon ampun atas dosa Mbak Evi kepada orang tua tadi, yang pernah mengecewakan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menerima tobat Mbak Yesi, kemudian Allah membukakan pintu-pintu rezekinya pada Mbak Yesi, karena ini ingin berjalan. Yang berikutnya, angkatlah menengadah tangannya kepada Allah, memohon pintu-pintu rezekinya dibukakan. Kalau dengan cara seperti itu, mudah-mudahan tatmainul qulub, hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Iya, saya kira itu Mas Farid. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Farid. Mbak Yesi, saya sih punya keyakinan Mbak Yesi bisa ngelawan itu. Dengan Mbak Yesi datang ke tawakal, artinya Mbak Yesi sadar nih apa yang Mbak Yesi lakukan kemarin-kemarin itu adalah salah. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.